Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Julianti dengan NPM A1A022029 dari kelas 3A. Saya di sini membuat video YouTube untuk memenuhi tugas kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah MPD. Di sini saya ingin membuat video tentang tutorial menggunakan SPSS, aplikasi SPSS, yaitu menganalisis regresi, anarek, ganda, prediktor. Mungkin langsung saja ya ke materi. Di sini saya mengambil judul pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan konsumen membeli produk. Di sini terdapat data kasus ya, yaitu ada nomor responden promosi X1, harga X2, keputusan konsumen itu Y. Di sini ada data-datanya, bisa dilihat saja. Ada 10 ya nomor respondennya. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah analisis data menggunakan SPSS. Yang pertama itu pertama-tama kita harus membuka program SPSS, klik variable view. Nanti sudah kalian klik variable view itu akan muncul seperti yang tertera di sini. Selanjutnya pada bagian name ini tulis promosi. Yang pertama itu kita tulis promosi harga konsumen. Pada desimal, ini kan pada awalnya itu, pada mulanya itu semua angkanya 2. Kita jadikan 0. Dan yang bagian label ini kita ubah promosi sebagai X1, harga X2, konsumen Y. Dan yang terakhir itu pada bagian measure, ganti menjadi scale. Mungkin ini saja. Untuk selanjutnya, setelah kita mengubah yang tadi, setelah itu klik data view. Lalu kita masukkan data promosi, harga, dan konsumen yang sudah disiapkan tadi. Tampak di layar SPSS seperti gambar di atas, seperti gambar ini. Nah, yang ketiga selanjutnya, setelah itu kita pilih analis. Di analis kan terdapat banyak tuh, ada report, descriptive statistik, tables. Nah, di sini kita memilih regression, di mana setelah kita memilih regression, kita memilih linear. Muncullah tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan, yang dimana konsumen Y itu kita pindahkan ke dependent, di sini dependent, dan pindahkan promosi X1 dan harga X2 ke independent yang di bawahnya. Kita pindahkan saja. Nah, selanjutnya sudah itu kita pilih nih linear regression statistic. Kita contreng nih yang estimates, model fit, R-squared change, descriptive, itu lanjut kita tekan continue. Selanjutnya muncullah tabel output SPSS. Nah, muncullah ada variable entered, di mana seperti gambar ini, tabel output variable entered di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai adalah variabel harga dan promosi. Sedangkan variabel dependent adalah variabel konsumen. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong ini. Yang variabel remove itu kosong. Selanjutnya, terdapat juga model summary, di mana memberikan informasi tentang nilai koefisien determinisasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel harga dan promosi secara simultan, bersama-sama terhadap variabel konsumen. Selanjutnya ada ANOVA, di mana memberikan informasi tentang adanya tidaknya pengaruh variabel harga dan promosi secara simultan bersama-sama terhadap variabel konsumen. Selanjutnya itu berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinisasi atau RS squared adalah sebesar 0,836 seperti yang ini, yang di merah ini, kotak merah. Nilai RS squared 0,836 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,9,515 dikali 0,915 sama dengan 0,836. Seperti R yang ini kita kuadratkan.
besar angkanya koefisien determinisasi adalah 0,836 atau sama dengan 83,6%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel promosi X1 dan variabel harga X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel konsumen Y sebesar 83,6%, sedangkan sisanya 100% itu kita kurangkan 83,6% tadi. Maka hasilnya 16,4% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini. Nih, berdasarkan tabel output ANOVA, di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,000. Karena sig 0,02 kurang dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa promosi X1 dan harga X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap konsumen Y atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinisasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan adanya tidaknya pengaruh variabel harga dan variabel promosi secara parsial sendiri-sendiri terhadap variabel konsumen. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BL kali L tambah B2 kali 2 atau Y sama dengan 3,919 ditambah 2,491 ditambah min 0,466. Adapun rumusan hipotesis dalam uji F simultan yaitu kita adanya pengaruh promosi X1 dan harga X2 secara simultan terhadap konsumen Y dapat diambil keputusan dalam uji F ada dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap konsumen Y. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel, jika nilai F hitung besar F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. Sebaliknya. Selanjutnya itu pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis linear berganda. 1. Berdasarkan nilai signifikasi dari output ANOVA berdasarkan tabel output PSS di atas diketahui nilai sig adalah sebesar 0,002. Karena nilai sig 0,002 kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. Selanjutnya itu yang kedua berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel berdasarkan tabel output PSS di atas diketahui nilai F hitung adalah sebesar 17,899 karena nilai F hitung 17,899 lebih dari F tabel 4,10, maka sebagaimana dasar mengambil keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Kesimpulannya, berdasarkan dua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.